Di sebuah desa kecil di pedalaman Aceh, di mana gemericik sungai dan gemerisik dedaunan menjadi musik alam yang menemani kehidupan sehari-hari, Ustaz Harun menjalani rutinitasnya sebagai seorang ulama muda yang dihormati. Suatu pagi, ketika matahari baru saja menyingsing, ia duduk di serambi rumahnya, membaca kitab-kitab agama sambil sesekali melirik ke arah jalan setapak yang menghubungkan rumahnya dengan masjid desa. Hari itu, ia merasa ada sesuatu yang berbeda di udara, seolah alam sedang mempersiapkan sebuah kejutan besar untuknya. Tiba-tiba, dari kejauhan, ia melihat seorang wanita berjilbab panjang berjalan perlahan menuju masjid. Wanita itu terlihat anggun, dengan aura ketenangan yang memancar dari setiap langkahnya. Ustaz Harun tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Siapa wanita itu? Mengapa ia tidak pernah melihatnya sebelumnya? Wanita itu, yang kemudian diketahui bernama Aisyah, adalah pendatang baru di desa itu. Ia pindah dari kota besar setelah kehilangan keluarganya dalam sebuah kecelakaan. Aisyah mencari ketenangan dan kedamaian di desa ini, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota. Pertemuan pertama mereka terjadi di masjid, di mana Aisyah datang untuk salat subuh. Ustaz Harun, yang biasanya menjadi imam salat, merasa jantungnya berdebar kencang saat melihat Aisyah berdiri di saf belakang. Setelah salat, Ustaz Harun menyapa Aisyah dengan sopan, menanyakan kabar dan asal-usulnya. Percakapan singkat itu meninggalkan kesan mendalam di hati Ustaz Harun. Aisyah terlihat begitu sempurna, dengan tutur kata yang lembut dan penuh hikmah. Hari-hari berikutnya, Ustaz Harun sering bertemu dengan Aisyah di masjid. Mereka mulai berbicara lebih lama, berbagi cerita tentang kehidupan, agama, dan impian. Ustaz Harun merasa dirinya semakin tertarik pada Aisyah, dan ia pun memutuskan untuk melamar Aisyah melalui proses ta'aruf yang diajarkan dalam agama Islam. Aisyah, yang juga merasa nyaman dengan Ustaz Harun, menerima lamaran tersebut dengan senyuman yang penuh makna. Pernikahan mereka berlangsung sederhana namun hikmat, dihadiri oleh warga desa dan keluarga Ustaz Harun. Aisyah, yang tidak memiliki keluarga, hanya ditemani oleh beberapa teman dari kota. Saat itu, Ustaz Harun merasa dirinya adalah lelaki paling beruntung di dunia. Ia memiliki istri yang cantik, solehah, dan penuh pengertian. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada sesuatu yang mengganjal di hatinya, sesuatu yang ia tidak bisa jelaskan. Malam pertama mereka bersama, Ustaz Harun merasa ada keanehan yang tidak bisa ia ungkapkan. Aisyah terlihat begitu sempurna, tetapi ada sesuatu yang membuatnya merasa tidak nyaman. Saat mereka berdua duduk di kamar, Aisyah tiba-tiba mematikan lampu dan meminta Ustaz Harun untuk tidak menyalakannya. "Biarkan kegelapan menjadi saksi cinta kita," bisik Aisyah dengan suara yang hampir tidak terdengar. Ustaz Harun, yang terpesona oleh keindahan malam, mengiyakan permintaan istrinya. Keesokan harinya, Ustaz Harun bangun dengan perasaan campur aduk. Ia melihat Aisyah sudah bangun dan sedang menyiapkan sarapan. Namun, saat ia mendekati Aisyah, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Aisyah terlihat pucat dan tidak bersemangat, seolah ia tidak tidur semalaman. Ustaz Harun mencoba menanyakan kabar Aisyah, tetapi Aisyah hanya tersenyum dan mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Ustaz Harun pun memilih untuk tidak memaksa, tetapi rasa penasaran itu terus menggerogoti hatinya. Hari-hari berikutnya, Ustaz Harun mulai memperhatikan keanehan-keanehan kecil yang dilakukan oleh Aisyah. Ia tidak pernah melihat Aisyah makan atau minum di depan orang lain, dan Aisyah selalu menghindari sinar matahari langsung. Suatu malam, Ustaz Harun terbangun dari tidurnya dan mendapati Aisyah tidak berada di sampingnya. Ia mencari istrinya ke seluruh rumah, tetapi tidak menemukannya. Saat ia kembali ke kamar, ia melihat Aisyah sedang berdiri di depan cermin, tetapi bayangannya tidak terlihat. Ustaz Harun terkejut dan mulai mempertanyakan keberadaan istrinya. Malam itu, setelah kejadian di depan cermin, Ustaz Harun tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi oleh bayangan Aisyah yang tidak memiliki bayangan. Ia mencoba mencari penjelasan logis, tetapi semakin ia berpikir, semakin tidak masuk akal. Aisyah, wanita yang ia nikahi setahun lalu, ternyata menyimpan rahasia besar yang tidak pernah ia duga. Dengan hati yang berat, Ustaz Harun memutuskan untuk mengikuti Aisyah keesokan harinya, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Keesokan pagi, Ustaz Harun berpura-pura pergi ke masjid seperti biasa. Namun, ia hanya berjalan beberapa langkah dari rumahnya sebelum berbalik dan bersembunyi di balik pohon besar di halaman rumah. Dari sana, ia mengawasi Aisyah yang sedang membersihkan rumah.
Ia memperhatikan setiap gerakan istrinya, mencari tanda-tanda yang bisa menjelaskan keanehan yang ia alami. Namun, Aisyah terlihat seperti biasa, tenang dan penuh perhatian. Saat matahari mulai meninggi, Ustaz Harun melihat Aisyah mengambil sebuah keranjang dan berjalan ke arah hutan di belakang rumah mereka. Dengan hati-hati, ia mengikuti Aisyah dari jarak yang aman. Hutan itu gelap dan sunyi, hanya diterangi oleh sinar matahari yang menembus celah-celah daun. Ustaz Harun merasa nafasnya tertahan saat melihat Aisyah berhenti di sebuah pohon besar dan mulai berbicara dengan suara yang tidak bisa ia dengar. Tiba-tiba, Aisyah menengok ke belakang, seolah merasakan kehadiran Ustaz Harun. Dengan cepat, Ustaz Harun bersembunyi di balik semak-semak, jantungnya berdebar kencang. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi jika Aisyah menemukannya. Setelah beberapa saat, Aisyah kembali berjalan, dan Ustaz Harun memutuskan untuk tidak mengikutinya lebih jauh. Ia kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk, penuh pertanyaan yang tidak terjawab. Sore harinya, Ustaz Harun mencoba berbicara dengan Aisyah tentang keanehan yang ia alami. Namun, setiap kali ia mencoba membuka topik tersebut, Aisyah selalu mengalihkan pembicaraan dengan cerita-cerita tentang masa lalunya atau tentang impian mereka di masa depan. Ustaz Harun merasa frustasi, tetapi ia tidak ingin menyinggung perasaan istrinya. Ia memutuskan untuk mencari jawaban sendiri, tanpa melibatkan Aisyah. Malam itu, Ustaz Harun tidak bisa tidur lagi. Ia bangun dari tempat tidurnya dan berjalan ke ruang tamu, mencoba merenungkan segala sesuatu yang telah terjadi. Tiba-tiba, ia mendengar suara lembut dari kamar Aisyah. Dengan hati-hati, ia mendekati kamar tersebut dan melihat Aisyah sedang duduk di lantai, dikelilingi oleh lilin-lilin yang menyala. Aisyah terlihat sedang berdoa, tetapi bahasa yang ia gunakan bukanlah bahasa yang Ustaz Harun kenal. Ustaz Harun merasa nafasnya tertahan saat melihat Aisyah mengangkat tangannya ke atas, dan lilin-lilin tersebut tiba-tiba padam dengan sendirinya. Ruangan menjadi gelap, dan Ustaz Harun bisa merasakan hawa dingin yang aneh menyelimuti tubuhnya. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan, tetapi ia tahu bahwa ia harus menemukan jawaban atas semua keanehan ini. Pagi itu, Ustaz Harun bangun dengan perasaan gelisah yang semakin menjadi-jadi. Mimpi buruk tentang Aisyah masih terngiang di benaknya, dan kata-kata Aisyah dalam mimpinya, "Aku bukan dari duniamu," terus menghantui pikirannya. Ia memutuskan untuk tidak lagi menunda-nunda. Ia harus mencari jawaban, meski itu berarti harus melanggar batas privasi istrinya. Dengan tekad bulat, Ustaz Harun mulai mencari petunjuk di sekitar rumah, terutama di kamar Aisyah, tempat ia melihat keanehan terjadi. Saat Aisyah pergi ke pasar, Ustaz Harun masuk ke kamar istrinya dengan hati-hati. Ia membuka laci-laci kecil di meja rias Aisyah, mencari sesuatu yang bisa menjelaskan rahasia besar ini. Di salah satu laci, ia menemukan sebuah buku catatan kecil yang terlihat usang. Buku itu penuh dengan tulisan tangan Aisyah, tetapi bahasanya bukan bahasa Melayu atau Arab. Tulisan itu terlihat seperti simbol-simbol aneh yang tidak bisa ia pahami. Ustaz Harun merasa semakin yakin bahwa ada sesuatu yang sangat tidak biasa tentang istrinya. Tiba-tiba, Ustaz Harun mendengar suara langkah kaki di luar kamar. Dengan cepat, ia menyembunyikan buku catatan itu di balik bajunya dan berpura-pura sedang merapikan kamar. Aisyah masuk dengan senyuman lembut, membawa beberapa barang belanjaan. "Apa yang kau lakukan di sini, Harun?" tanya Aisyah dengan nada penuh kasih. Ustaz Harun, yang merasa bersalah, hanya bisa menjawab, "Aku hanya ingin memastikan kamar kita rapi, sayang." Malam itu, Ustaz Harun tidak bisa tidur lagi. Ia mengambil buku catatan Aisyah dan mencoba mempelajarinya di bawah cahaya lilin. Ia merasa ada sesuatu yang sangat penting dalam buku itu, sesuatu yang bisa menjelaskan siapa sebenarnya Aisyah. Tiba-tiba, ia menemukan satu halaman yang berisi gambar sebuah cermin kuno dengan tulisan, "Pintu ke alam lain." Ustaz Harun merasa jantungnya berdebar kencang. Apakah ini yang dimaksud Aisyah dalam mimpinya? Keesokan harinya, Ustaz Harun memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang cermin kuno tersebut. Ia pergi ke perpustakaan desa dan mencari buku-buku tentang legenda dan mitos Aceh. Di salah satu buku tua, ia menemukan cerita tentang sebuah cermin ajaib yang konon menjadi pintu penghubung antara dunia manusia dan dunia jin. Cermin itu dikatakan memiliki kekuatan untuk memanggil makhluk dari alam lain, tetapi dengan risiko besar bagi yang menggunakannya. Dengan informasi ini, Ustaz Harun semakin yakin bahwa Aisyah adalah makhluk dari alam lain.
Ia merasa hancur, tetapi juga penuh dengan rasa ingin tahu. Apa tujuan Aisyah datang ke dunia manusia? Mengapa ia memilih menikah dengannya? Ustaz Harun tahu, ia harus berbicara langsung dengan Aisyah, meski itu berarti harus menghadapi kenyataan pahit yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, Ustaz Harun memutuskan untuk mengkonfrontasi Aisyah. Ia duduk di ruang tamu, menunggu Aisyah selesai dengan aktivitas malamnya. Saat Aisyah masuk ke ruangan, Ustaz Harun langsung membuka percakapan. Aisyah, aku tahu ada sesuatu yang kau sembunyikan dariku. Aku menemukan buku catatanmu, dan aku tahu kau bukan dari dunia ini. Tolong, jelaskan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Aisyah terdiam sejenak, matanya berkaca-kaca. Ia kemudian duduk di sebelah Ustaz Harun dan mulai bercerita. Aku memang bukan manusia, Harun. Aku adalah jin muslimah yang diutus untuk membantumu menyebarkan kebaikan di dunia manusia. Aku datang karena melihat ketulusan hatimu, tetapi aku tahu hubungan kita tidak mungkin berlangsung lama. Aku harus kembali ke alamku, sebelum semuanya terlambat. Malam itu, setelah pengakuan Aisyah, Ustaz Harun merasa hatinya terbelah. Ia duduk di samping Aisyah, memegang erat tangannya, seolah takut kehilangan istrinya untuk selamanya. Aisyah, dengan wajah yang tenang namun penuh kesedihan, menjelaskan lebih lanjut tentang asal-usulnya. Aku diutus oleh para sesepuh di alam kami untuk membantumu, Harun. Kau adalah manusia terpilih yang memiliki misi besar dalam menyebarkan kebaikan. Namun, hubungan kita adalah ujian terberat bagiku. Ustaz Harun mencoba menahan air matanya, tetapi ia tidak bisa. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Aisyah? Aku tidak bisa membayangkan hidup tanpamu, katanya dengan suara serak. Aisyah mengusap air mata Ustaz Harun dengan lembut, kita harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan, Harun. Aku harus kembali ke alamku sebelum fajar menyingsing. Jika tidak, konsekuensinya akan sangat buruk bagi kita berdua. Mereka duduk berdua dalam keheningan, menikmati momen terakhir mereka bersama. Ustaz Harun mencoba mengingat setiap detik yang mereka habiskan bersama, dari pertemuan pertama mereka di masjid hingga momen-momen bahagia dalam pernikahan mereka. Aisyah, di sisi lain, mencoba untuk tetap kuat, meski hatinya hancur karena harus meninggalkan orang yang dicintainya. Tiba-tiba, Aisyah berdiri dan memegang tangan Ustaz Harun. Aku ingin menunjukkan sesuatu padamu, Harun, katanya dengan suara lembut. Ia membawa Ustaz Harun ke kamar mereka, di mana cermin kuno yang pernah ia lihat dalam buku catatan Aisyah sekarang terpajang di dinding. Cermin itu terlihat tua dan penuh dengan ukiran-ukiran aneh yang memancarkan aura misterius. Ini adalah pintu ke alam kami, kata Aisyah sambil menunjuk ke cermin. Aku harus melewati cermin ini untuk kembali ke tempat asalku. Ustaz Harun merasa jantungnya berdebar kencang. Ia tidak bisa membayangkan melihat Aisyah menghilang di depan matanya. Apakah ini satu-satunya cara? Tanyanya dengan suara hampir berbisik. Aisyah mengangguk, ya, Harun. Ini adalah satu-satunya cara. Aisyah kemudian memeluk Ustaz Harun erat-erat, mencoba menahan air matanya. Aku akan selalu mencintaimu, Harun. Kau telah memberiku kebahagiaan yang tidak akan pernah kulupakan, bisiknya. Ustaz Harun memeluk balik dengan erat, aku juga mencintaimu, Aisyah. Kau akan selalu ada di hatiku, apapun yang terjadi. Saat fajar mulai menyingsing, Aisyah melepaskan pelukannya dan melangkah menuju cermin. Ia menoleh sekali lagi ke arah Ustaz Harun, memberikan senyuman terakhir yang penuh makna. Jangan pernah berhenti menyebarkan kebaikan, Harun. Itu adalah misi terbesarmu, katanya sebelum melangkah ke dalam cermin. Cahaya terang memancar dari cermin, dan dalam sekejap, Aisyah menghilang. Setelah kepergian Aisyah, Ustaz Harun merasa rumahnya yang dulu hangat dan penuh kehidupan kini terasa sunyi dan hampa. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada Aisyah, mulai dari meja rias tempat Aisyah biasa duduk, hingga dapur tempat mereka sering berbincang sambil menikmati teh hangat. Bahkan cermin kuno yang menjadi pintu kembalinya Aisyah ke alamnya masih terpajang di dinding, seolah menantang Ustaz Harun untuk melupakan segala kenangan yang tercipta di sekitarnya. Hari-hari berikutnya, Ustaz Harun mencoba melanjutkan hidupnya seperti biasa. Ia tetap menjadi imam di masjid, memberikan ceramah, dan membantu warga desa yang membutuhkan. Namun, setiap kali ia berdiri di mimbar, matanya selalu tertuju ke saf belakang, tempat ia pertama kali melihat Aisyah. Wajahnya yang tenang dan senyumannya yang lembut seolah masih terpampang di sana, menghantui ingatannya. Suatu malam, Ustaz Harun bermimpi tentang Aisyah. Dalam mimpinya,
Aisyah berdiri di tengah hutan, dikelilingi oleh cahaya bulan yang memancar lembut. "Harun," bisik Aisyah dalam mimpinya, "kau tidak boleh terpuruk. Kau punya misi yang harus kau selesaikan. Aku akan selalu mengawasimu dari sini." Ustaz Harun terbangun dengan perasaan campur aduk, sedih karena merindukan Aisyah, tetapi juga termotivasi untuk melanjutkan perjuangannya. Keesokan harinya, Ustaz Harun memutuskan untuk menuliskan pengalamannya dalam sebuah buku. Ia ingin membagikan kisahnya kepada orang lain, bukan hanya sebagai pelajaran, tetapi juga sebagai pengingat bahwa cinta dan pengorbanan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ia mulai menulis setiap malam, dengan cermin kuno sebagai saksi bisu dari setiap kata yang ia tuangkan. Namun, semakin dalam ia menulis, semakin sering ia merasakan kehadiran Aisyah di sekitarnya. Kadang-kadang, ia merasa ada yang mengawasinya dari balik cermin. Suatu malam, saat ia sedang menulis, ia mendengar suara lembut memanggil namanya. "Harun," suara itu terdengar seperti Aisyah. Ustaz Harun menoleh ke arah cermin, dan untuk sesaat, ia melihat bayangan Aisyah di dalamnya. Jantungnya berdebar kencang, tetapi bayangan itu menghilang secepat munculnya. Kejadian itu membuat Ustaz Harun semakin penasaran. Apakah Aisyah mencoba berkomunikasi dengannya dari alam lain? Ataukah ini hanya imajinasinya yang bermain karena kerinduan yang mendalam? Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang cermin kuno itu. Ia pergi menemui seorang tetua desa yang dikenal sebagai ahli dalam hal-hal gaib. Tetua itu mendengarkan cerita Ustaz Harun dengan serius, lalu berkata, "Cermin itu adalah benda sakral, Harun. Ia bisa menjadi penghubung antara dunia kita dan dunia mereka. Tapi hati-hati, setiap interaksi dengan alam lain memiliki risikonya sendiri." Dengan nasihat itu, Ustaz Harun kembali ke rumah. Ia duduk di depan cermin, mencoba merasakan kehadiran Aisyah. "Aisyah, jika kau bisa mendengarku, aku ingin kau tahu bahwa aku merindukanmu. Tapi aku juga ingin kau tahu bahwa aku akan terus menjalankan misi kita," katanya dengan suara bergetar. Tiba-tiba, cermin itu bergetar halus, dan Ustaz Harun merasa ada energi hangat mengelilinginya. Ia tidak bisa melihat Aisyah, tetapi ia bisa merasakan kehadirannya. Beberapa minggu setelah kejadian di depan cermin, Ustaz Harun mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Meski kerinduan akan Aisyah masih membara, ia merasa ada kekuatan baru yang mengalir dalam hatinya, sebuah tekad untuk melanjutkan misi yang telah Aisyah percayakan padanya. Ia semakin giat dalam berdakwah, menyebarkan kebaikan, dan membantu warga desa yang membutuhkan. Namun, di balik semua itu, cermin kuno di rumahnya tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan. Suatu malam, saat Ustaz Harun sedang duduk di ruang tamu, ia mendengar suara lembut memanggil namanya lagi. "Harun," suara itu terdengar jelas, seolah datang dari dalam cermin. Ustaz Harun menoleh ke arah cermin, dan kali ini, ia melihat bayangan Aisyah muncul dengan jelas. Wajah Aisyah terlihat sedih namun penuh kasih sayang. "Aku ada di sini, Harun. Aku selalu mengawasimu," bisik Aisyah dari balik cermin. Ustaz Harun merasa jantungnya berdebar kencang. Ia mendekati cermin, mencoba menyentuh bayangan Aisyah. "Aisyah, apa yang harus kulakukan? Aku merindukanmu," katanya dengan suara bergetar. Aisyah tersenyum lembut, "Kau sudah melakukan yang terbaik, Harun. Tapi ada satu hal lagi yang harus kau ketahui. Cermin ini bukan hanya penghubung antara dunia kita. Ia juga menyimpan rahasia besar yang bisa membantumu menyelesaikan misi kita." Ustaz Harun merasa penasaran. "Rahasia apa, Aisyah? Tolong katakan padaku." Aisyah mengangguk. "Di balik cermin ini, ada sebuah kitab kuno yang berisi pengetahuan tentang keseimbangan antara dunia manusia dan alam kami. Kau harus menemukannya, Harun. Tapi ingat, perjalanan ini tidak akan mudah. Kau akan menghadapi ujian yang berat." Setelah mengatakan itu, bayangan Aisyah mulai memudar. Ustaz Harun berusaha menahannya. "Tunggu, Aisyah. Jangan pergi lagi." Tapi Aisyah sudah menghilang, meninggalkan Ustaz Harun dengan pertanyaan-pertanyaan baru yang menggelisahkan. Ia duduk di depan cermin, merenungkan kata-kata Aisyah. Apa yang dimaksud dengan kitab kuno itu? Dan bagaimana ia bisa menemukannya? Keesokan harinya, Ustaz Harun memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang kitab kuno yang disebutkan Aisyah. Ia pergi ke perpustakaan desa dan mencari buku-buku tentang legenda dan mitos Aceh yang berkaitan dengan alam gaib. Di salah satu buku tua,
ia menemukan cerita tentang sebuah kitab kuno yang disebut Kitab Al-Mizan, yang konon berisi rahasia keseimbangan antara dunia manusia dan alam jin. Kitab itu dikatakan tersembunyi di sebuah gua di hutan belantara, dijaga oleh makhluk-makhluk gaib. Dengan tekad bulat, Ustaz Harun mempersiapkan diri untuk pergi ke hutan. Ia membawa bekal secukupnya dan meminta izin kepada tetua desa untuk melakukan perjalanan ini. Tetua desa itu memperingatkannya, "Harun, perjalanan ini sangat berbahaya. Kau harus berhati-hati dan selalu mengingat Tuhan dalam setiap langkahmu." Ustaz Harun mengangguk, "Aku mengerti, Pak. Tapi ini adalah misi yang harus kuselesaikan, untuk Aisyah dan untuk kita semua." Saat matahari terbit, Ustaz Harun memulai perjalanannya ke hutan. Ia berjalan menyusuri jalan setapak yang sempit, melewati pohon-pohon tinggi dan semak-semak lebat. Setiap langkahnya diiringi oleh doa dan harapan bahwa ia akan menemukan kitab kuno itu. Namun, semakin dalam ia masuk ke hutan, semakin ia merasakan kehadiran makhluk-makhluk gaib di sekitarnya. Suara-suara aneh dan bayangan-bayangan misterius mulai mengganggunya. Ustaz Harun terus melangkah ke dalam hutan, mengikuti petunjuk samar yang ia dapatkan dari cerita-cerita kuno dan bisikan Aisyah. Semakin dalam ia masuk, semakin gelap dan sunyi hutan itu. Udara terasa berat, seolah alam sekitar sedang menguji keteguhan hatinya. Suara-suara aneh, seperti bisikan dan tawa kecil, terus mengiringi langkahnya. Namun, Ustaz Harun tidak gentar. Ia terus berdoa dalam hati, memohon kekuatan dan petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Setelah berjam-jam berjalan, Ustaz Harun tiba di sebuah sungai kecil yang airnya jernih namun terasa dingin menusuk tulang. Di seberang sungai, ia melihat sebuah gua yang mulutnya ditutupi oleh akar-akar pohon besar dan tumbuhan merambat. Gua itu terlihat angker, tetapi Ustaz Harun yakin bahwa itulah tempat kitab kuno, Al-Mizan, disembunyikan. Ia mengambil napas dalam-dalam dan memutuskan untuk menyeberangi sungai. Saat kakinya menyentuh air, Ustaz Harun merasakan sesuatu yang aneh. Air itu terasa seperti menariknya ke dalam, seolah ingin menenggelamkannya. Ia berusaha melawan, tetapi kekuatannya seakan terkuras. Tiba-tiba, ia mendengar suara Aisyah, "Jangan takut, Harun. Ini adalah ujian pertama. Percayalah pada dirimu sendiri." Dengan semangat baru, Ustaz Harun berhasil menyeberangi sungai dan mencapai mulut gua. Namun, ujian belum berakhir. Saat ia memasuki gua, ia dihadapkan pada 3 jalan yang berbeda. Setiap jalan terlihat sama, gelap dan misterius. Ustaz Harun bingung, tidak tahu jalan mana yang harus dipilih. Ia duduk sejenak, merenungkan petunjuk yang mungkin ia dapatkan. Tiba-tiba, ia teringat pada kata-kata Aisyah tentang keseimbangan. Al-Mizan, berarti keseimbangan, dan mungkin itu adalah kuncinya. Dengan keyakinan itu, Ustaz Harun memilih jalan tengah, yang ia yakini melambangkan keseimbangan antara dua dunia. Jalan itu sempit dan gelap, tetapi ia terus melangkah dengan hati-hati. Di tengah perjalanan, ia dihadapkan pada bayangan-bayangan yang mencoba menakut-nakutinya. Bayangan itu berbentuk makhluk-makhluk aneh, seolah ingin menghalangi langkahnya. Namun, Ustaz Harun tetap tenang, mengingat bahwa ini hanyalah ujian dari alam gaib. Setelah melewati bayangan-bayangan itu, Ustaz Harun tiba di sebuah ruangan besar di dalam gua. Di tengah ruangan, terdapat sebuah altar batu yang di atasnya terletak sebuah kitab kuno berdebu. Kitab itu terlihat tua, dengan sampul yang dihiasi simbol-simbol aneh. Ustaz Harun merasa jantungnya berdebar kencang. Inilah yang ia cari, kitab Al-Mizan. Namun, saat ia mendekati altar, tiba-tiba muncul sosok tinggi berjubah hitam yang menghalanginya. Sosok itu tidak memiliki wajah, hanya kegelapan yang pekat. "Siapa kau, yang berani mengganggu ketenangan tempat ini?" Suara sosok itu menggema di seluruh ruangan. Ustaz Harun, meski ketakutan, menjawab dengan tegas, "Aku adalah Ustaz Harun, yang mencari kitab Al-Mizan untuk menyelesaikan misi kebaikan. Aku tidak berniat mengganggu, hanya ingin meminjam kitab ini." Sosok itu terdiam sejenak, seolah mempertimbangkan jawaban Ustaz Harun. Kemudian, ia berkata, "Jika kau ingin mengambil kitab ini, kau harus membuktikan bahwa kau layak. Kau harus menjawab teka-teki ini, apa yang lebih berat dari gunung, lebih dalam dari lautan, dan lebih luas dari langit?" Ustaz Harun merenungkan pertanyaan itu. Tiba-tiba, ia tersenyum. Jawabannya adalah amanah. Amanah lebih berat dari gunung, lebih dalam dari lautan, dan lebih luas dari langit. Sosok itu terdiam, lalu perlahan menghilang, meninggalkan Ustaz Harun sendirian di ruangan itu.
Ia merasa lega dan bersyukur. Dengan hati-hati, ia mengambil kitab Al-Mizan dari altar dan membukanya. Di dalamnya, ia menemukan tulisan-tulisan kuno yang penuh dengan pengetahuan tentang keseimbangan antara dunia manusia dan alam jin. Ia tahu, kitab ini akan membantunya menyelesaikan misi yang telah Aisyah percayakan padanya. Dengan kitab Al-Mizan di tangan, Ustaz Harun merasa beban di pundaknya semakin berat, tetapi juga penuh harapan. Ia tahu bahwa kitab ini bukan sekadar benda biasa, ia adalah kunci untuk mengembalikan keseimbangan antara dunia manusia dan alam jin. Namun, ia juga menyadari bahwa menggunakan kitab ini tidak akan mudah. Ada risiko besar yang harus ia hadapi, termasuk kemungkinan mengganggu harmoni yang sudah terjalin selama ini. Saat tiba di rumah, Ustaz Harun langsung menuju ruang tamu, di mana cermin kuno masih terpajang di dinding. Ia membuka kitab Al-Mizan dengan hati-hati, mencoba memahami tulisan-tulisan kuno di dalamnya. Beberapa halaman berisi petunjuk tentang ritual khusus yang harus dilakukan untuk memulihkan keseimbangan. Ritual itu melibatkan doa-doa khusus, persembahan, dan meditasi yang mendalam. Ustaz Harun tahu, ini adalah momen yang menentukan. Malam itu, Ustaz Harun mempersiapkan segala sesuatu untuk ritual tersebut. Ia menyalakan lilin-lilin di sekitar cermin, menyiapkan air zam-zam, dan membaca doa-doa yang tertulis di kitab. Suasana ruangan terasa magis, seolah alam semesta sedang menunggu apa yang akan terjadi. Ustaz Harun duduk di depan cermin, memegang kitab erat-erat, dan mulai melafalkan doa-doa dengan khusyuk. Tiba-tiba, cermin itu mulai bergetar, dan cahaya terang memancar dari dalamnya. Ustaz Harun merasa tubuhnya dipenuhi oleh energi yang aneh, seolah ia sedang terhubung dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Dari dalam cermin, ia melihat bayangan Aisyah muncul lagi. Kali ini, wajah Aisyah terlihat lebih cerah, seolah ia sedang menunggu sesuatu. "Harun," bisik Aisyah, "kau telah menemukan kitab itu. Sekarang, kau harus menyelesaikan ritualnya." Ustaz Harun mengangguk, meski hatinya berdebar-debar. Ia melanjutkan doa-doa, memohon kepada Yang Maha Kuasa untuk mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu. Tiba-tiba, ia mendengar suara gemuruh dari dalam cermin, seolah alam jin sedang merespons doanya. Cahaya dari cermin semakin terang, dan Ustaz Harun merasa dirinya terangkat, seolah ia sedang melayang di antara dua dunia. Dalam keadaan itu, Ustaz Harun melihat gambaran-gambaran aneh, dunia manusia dan alam jin yang saling bersinggungan, makhluk-makhluk gaib yang berinteraksi dengan manusia, dan keseimbangan yang perlahan pulih. Ia merasa dirinya menjadi perantara antara dua dunia, membawa pesan damai dan harmoni. Namun, ia juga merasakan beban yang sangat besar, seolah seluruh tanggung jawab itu ada di pundaknya. Setelah beberapa saat, cahaya dari cermin mulai mereda, dan Ustaz Harun kembali ke dunia nyata. Ia merasa lelah, tetapi juga lega. Cermin itu kini terlihat lebih tenang, seolah energi yang sebelumnya mengganggu telah hilang. Ustaz Harun tahu bahwa ritual itu berhasil, keseimbangan antara dua dunia telah dipulihkan. Namun, ia juga menyadari bahwa ini adalah akhir dari hubungannya dengan Aisyah. Dari dalam cermin, Aisyah tersenyum lembut. "Terima kasih, Harun. Kau telah melakukan yang terbaik. Sekarang, aku harus pergi untuk selamanya. Tapi ingat, cinta kita akan selalu ada, meski kita terpisah oleh dua dunia yang berbeda." Ustaz Harun merasa air matanya menetes, tetapi ia mencoba tersenyum. "Aku akan selalu mencintaimu, Aisyah. Terima kasih telah memberiku kebahagiaan dan pelajaran berharga." Setelah kepergian Aisyah untuk selamanya, Ustaz Harun merasa hidupnya memasuki babak baru. Meski hatinya masih terasa berat, ia tahu bahwa ia harus melanjutkan hidupnya dengan penuh makna. Cermin kuno di rumahnya kini hanya menjadi kenangan, sebuah simbol dari cinta yang pernah ia miliki dan misi yang telah ia selesaikan. Ustaz Harun memutuskan untuk menutup cermin itu dengan kain hitam, sebagai tanda bahwa bab itu telah berakhir. Namun, warisan dari Aisyah tidak berhenti di situ. Beberapa hari setelah ritual, Ustaz Harun mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia merasa lebih peka terhadap hal-hal gaib, seolah ia masih terhubung dengan alam jin meski Aisyah sudah tidak ada lagi. Suatu malam, ia bermimpi tentang Aisyah yang memberinya pesan terakhir. "Harun, kau telah menyelesaikan misi kita, tapi perjalananmu belum selesai. Kau harus membagikan pengetahuan yang kau dapatkan dari kitab Al-Mizan kepada dunia." Ustaz Harun terbangun dengan perasaan yang campur aduk.
Ia tahu bahwa Aisyah benar, pengetahuan tentang keseimbangan antara dunia manusia dan alam jin terlalu berharga untuk disimpan sendiri. Ia memutuskan untuk menulis sebuah buku berdasarkan pengalamannya dan isi kitab Al-Mizan. Buku itu akan menjadi warisan bagi generasi mendatang, sebuah pengingat bahwa cinta dan keseimbangan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Proses penulisan buku itu tidak mudah. Ustaz Harun harus mengingat kembali setiap detail dari pengalamannya dengan Aisyah, termasuk momen-momen yang menyakitkan. Namun, ia merasa bahwa ini adalah cara terbaik untuk menghormati Aisyah dan misi yang telah mereka jalani bersama. Setiap kata yang ia tulis terasa seperti percakapan dengan Aisyah, seolah ia sedang berbicara langsung dengannya. Selama menulis, Ustaz Harun juga mulai memberikan ceramah khusus di masjid tentang pentingnya menjaga keseimbangan dalam hidup. Ia tidak menyebutkan secara langsung tentang pengalamannya dengan Aisyah, tetapi ia menyelipkan pesan-pesan tentang cinta, pengorbanan, dan harmoni antara dunia nyata dan alam gaib. Warga desa yang mendengarkan ceramahnya merasa terinspirasi, meski mereka tidak sepenuhnya memahami makna di balik kata-kata Ustaz Harun. Suatu hari, saat Ustaz Harun sedang menulis di ruang tamunya, ia mendengar suara lembut dari balik kain penutup cermin. "Harun," suara itu terdengar seperti Aisyah. Ustaz Harun merasa jantungnya berdebar kencang. Ia mendekati cermin dan perlahan membuka kain penutupnya. Di dalam cermin, ia melihat bayangan Aisyah yang tersenyum lembut. "Aku bangga padamu, Harun. Kau telah melakukan yang terbaik." Ustaz Harun merasa air matanya menetes. "Aisyah, aku merindukanmu. Tapi aku tahu, kau selalu ada di sini, di hatiku." Aisyah mengangguk, "Dan aku akan selalu ada, Harun. Cinta kita tidak akan pernah hilang." Setelah mengatakan itu, bayangan Aisyah perlahan memudar, meninggalkan Ustaz Harun dengan perasaan damai yang mendalam. Beberapa bulan telah berlalu sejak Ustaz Harun menyelesaikan bukunya, yang ia beri judul Cinta di Balik Cermin, Kisah Keseimbangan Dua Dunia, ***. Buku itu menjadi buah tangan terakhir dari perjalanan spiritualnya bersama Aisyah, dan ia memutuskan untuk membagikannya kepada masyarakat luas. Namun, di balik kesibukannya mempromosikan buku tersebut, Ustaz Harun masih sering merenung di depan cermin kuno yang tertutup kain hitam. Meski ia tahu Aisyah telah pergi untuk selamanya, ada bagian dalam hatinya yang masih merindukan